Manusia seringkali menilai dari status. Di manga ini menceritakan seorang pemuda bernama Cyclo yang sejak kecil punya bakat yang gak biasa dan terbilang itu sangat langka. Karena sejak umur 6 tahun dia itu punya keterampilan membuat alat sihir sama artefak. Dari sini orang-orang menilainya jenius, punya masa depan yang sangat cerah. Bahkan udah ditunangkan juga sama orang kaya di sana agar bisa meneruskan bisnisnya di masa depan. Ketika berumur 16 tahun, Cyclo bareng sama adik perempuannya, Alice, dan tunangannya sejak kecil, Maria, pergi ke gereja buat mengikuti upacara pemilihan skill. Karena di kerajaan ini tuh setiap anak yang menginjak umur 16 tahun akan mengikuti upacara pemilihan skill untuk menentukan masa depan mereka. Di sini ada dua kategori. Pertama adalah kemampuan biasa yang mana terbilang umum, dan kedua adalah kemampuan profesi. Kemampuan langka yang langsung tahu jobnya sebagai apa di masa depan. Ketika giliran Maria tiba buat pengecekan, bola kristal di depannya bersinar terang banget bre. Dan bener aja, Maria mendapat job sign, seorang saintes gereja. Ketika gilirannya Alice tiba, sama juga kayak Maria, bola kristalnya bersinar terang bre. Ternyata Alice mendapat job seorang sage, level tertinggi dari sihir sama alkemis. Dan ketika giliran Cyclo tiba, sinarnya melebihi Maria sama Alice. Juga di momen itu, Cyclo bertemu dengan sesosok misterius yang menawarkan sebuah kekuatan buat dia. Tanpa ragu, Cyclo menerimanya dan sewaktu kembali ke dunia nyata, ternyata job Cyclo adalah seorang pembuat jam. Mendengar ini, jelas Cyclo kaget dan gak ngerti sama job ini kan. Begitu juga orang-orang di sana. Tapi satu hal yang pasti, menurut pendeta di sana, job ini itu sangat langka karena Cyclo menjadi orang pertama dalam sejarah kerajaan ini yang dapat job ini bre. Tapi sayangnya pekerjaan ini tuh dianggap biasa aja bagi orang-orang di sana, bahkan dianggap sebelah mata. Perlahan-lahan kehidupan Cyclo juga mulai berubah. Pertunangannya mendadak dibatalkan karena bapaknya nggak mau lagi anaknya Maria nikah sama tukang pembuat jam. Meski begitu, Cyclo tetap berusaha positif ke Maria kalau dia akan berusaha menjadi yang terbaik. Sedangkan adiknya, Alice, nasibnya berbanding terbalik dengannya. Karena dia seorang sage, gak butuh waktu lama dia menjadi seorang petualang yang sukses, meninggalkan Cyclo yang cuma bisa meratapi kesuksesan adiknya dari kejauhan. Cyclo juga dipecat dari pekerjaan satu-satunya sebagai pembuat jam karena bosnya menilai kalau Cyclo cuma bisa memperbaiki sama ngerakit jam doang, diganti sama anaknya yang katanya bisa lebih baik dari Cyclo. Ibunya ninggalin dia juga karena kabur dari rumah. Jadi Cyclo sekarang cuma bisa meratapi nasibnya. Dan satu-satunya tempat yang menerimanya sebagai tempat pulangnya adalah tetangganya, Miranda, yang sejak kecil selalu baik kepadanya. Berbeda sama orang-orang di sekitarnya yang mulai menjauhkan dan mengasingkannya. Miranda adalah orang yang selalu percaya, menghargai, dan menerima keberadaan Cyclo. Ketika pulang dari rumahnya Miranda, tiba-tiba Cyclo itu nggak sengaja mendengar obrolan orang dari sebuah gang sempit yang lagi bicarain target siapa kali ini yang akan mereka perkosa bre. Dan memang di lingkungannya sekarang itu lagi marak kasus pemerkosaan berantai. Jadi Cyclo itu diam-diam mencoba mendengarkan obrolan mereka. Dan ternyata targetnya kali ini itu Miranda bre. Waktu Cyclo ngintip orangnya kayak gimana kan, ternyata seorang polisi namanya adalah Bujin. Dan di saat itu juga dia nggak sengaja nginjak batu yang membuat dia akhirnya ketahuan. Cuman sewaktu ketangkap basah, Bujin itu cuman diam doang lihat Cyclo lari dari dia. Di saat itu juga karena Cyclo punya kesempatan, dia lapor ke kantor polisi setempat. Tapi ya begitulah. Ketika Cyclo ditanya sama polisi apa pekerjaannya sekarang, dan jawabannya sekarang lagi nganggur karena barusan dipecat,
Mereka langsung masang ekspresi yang ngeraguin laporan Cyclo tadi. Jadi, Cyclo pergi dari kantor polisi sambil pesimis karena laporannya yang kurang dipercaya. Dan dia bertekad mau menangkap pelakunya sendirian. Gak begitu lama, sewaktu di jalan, Cyclo itu melihat polisi tadi mau masuk ke rumahnya Miranda. Di saat itu juga, Cyclo langsung menangkapnya dan teriak ke warga sekitar buat minta pertolongan. Sayangnya, dari sini kehidupan Cyclo akan mulai berubah total. Sewaktu Miranda keluar dari rumahnya, polisi tadi alias Bujin langsung ikut teriak juga kalau dia udah menangkap pelaku pemerkosa berantai. Cyclo dituduh menjadi pelaku pemerkosa berantai di depan warga yang melihat tanpa tahu kebenarannya kan. Siapa yang akan percaya ke Cyclo? Mereka pasti lebih percaya ke polisi karena statusnya sebagai penegak hukum kan. Sedangkan Cyclo cuman perakit jam. Well, pada akhirnya Cyclo dibawa ke pengadilan. Di depan masyarakat yang hadir di sana, Cyclo didakwa atas kasus pemerkosaan berantai. Bujin juga menjelaskan dengan lancar tentang perbuatan Cyclo selama ini, yang pada kenyataannya sendiri itu semua cuman karangan palsu. Maria selaku mantan tunangannya pun dipanggil juga buat memberikan kesaksian, didampingi dengan sang hero, Raven. Maria mengungkapkan kalau selama ini dia memberikan sejumlah uang dan surat perpisahan buat Cyclo karena merasa kasihan sama pekerjaannya yang cuman pembuat jam. Mendengar ini dari Maria, jelas Cyclo nggak ngerti apa yang diomongin kan? Karena dia merasa nggak pernah menerima uang sepeser pun maupun surat dari Maria. Di saat itu juga saksi lain muncul bre. Orang ini itu komplotannya Bujin waktu itu yang ngaku dapat uang dari Cyclo buat mengosongkan sebuah area tertentu gitu. Dan apa yang terjadi setelahnya dia ngaku nggak tahu. Ketika Cyclo udah diambang putus asa, satu-satunya orang yang bisa dia harapkan cuman Miranda. Tapi sayangnya Miranda telah meninggalkannya sejak kejadian waktu itu. Baginya tidak lain semua ini karena jobnya cuma sebatas membuat jam. Seandainya job itu mulia, semulia ketika pertama kali orang-orang menaruh ekspektasi tinggi ke Cyclo waktu upacara pemilihan skill, mungkin keberadaannya bisa lebih dihargai. Sejak dakwaan itu, satu-satunya yang ingin Cyclo lakukan adalah menyeret Bujin ke neraka. Ironis ya, semua pekerjaan itu pada dasarnya memang mulia. Tapi sayangnya, manusia secara tidak sadar telah menciptakan kasta dari setiap pekerjaan itu. Dan terkadang pekerjaan yang dianggap terhormat dan mulia karena kekuasaannya justru lebih dekat untuk memuaskan hasrat dan nafsu manusia. Seperti di kerajaan ini, karena pada kenyataannya Bujin dan sang hero merupakan komplotan yang demen menggunakan kekuasaannya untuk melecehkan perempuan. Setelah ini semua, Cyclo kemudian diasingkan ke perbatasan utara. Ditatap rendah banyak orang karena statusnya sebagai kriminal menjijikkan. Di sana dia jadi porter dan ketemu sama pemimpin serikat petualang, Guan. Kalau dia gak akan ngasih ampun sampai mati buat sampah kayak Cyclo. Karena dia dapat kabar dari Great Sage, adiknya Cyclo, kalau kakaknya seorang pecundang yang gak ada harapan. Wah, sakit ya rasanya ketika sudah tidak ada satupun orang yang mempercayaimu sekarang. Padahal dulu kamu adalah orang yang paling dipercaya sama orang. Pada akhirnya yang menjadi penolong setia tidak lain dan tidak bukan adalah diri kamu sendiri. Jadi beginilah nasibnya Cyclo sekarang. Kerja lembur terus, tiada istirahat, tiada ampunan, tiada belas kasihan. Di tengah keputusasaannya, dia didorong sama rekan-rekannya ke dalam jurang. Di dalam jurang itu, Cyclo masih hidup, tapi sayangnya ada monster yang udah nunggu dia di dalam sana. Satu-satunya pilihan dia cuman lari sampai selamat. Dan ketika udah selamat dari kejaran monster itu, udah 5 hari Cyclo bertahan hidup tanpa makan sekalipun. Bahkan ketika udah mau meninggal pun dihantui bayang-bayang orang yang telah meninggalkannya. Dan di saat itu juga Cyclo merasa jijik dengan dirinya sendiri.
Ternyata ketika telah kehilangan segalanya, rasa putus asa bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Balas dendam menjadi satu-satunya alasan Cyclo bertahan hidup sekarang. Karena baginya sekarang, amarah terasa lebih mudah dirangkul daripada sebuah harapan. Di detik itu juga, Cyclo bangkit, membangkitkan kekuatan aslinya, bukan sebagai pembuat jam lagi, tapi sang pemilik waktu. Sekarang, dia telah berkuasa atas waktu. Dengan mudah setiap waktu pergerakan benda dapat dimanipulasi. Bahkan ketika dia harus berhadapan sama monster yang sempat mengejarnya, gak butuh waktu lama buat dia memahami konsep waktu dan membunuh monster itu dengan kedua tangannya sendiri. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Cyclo merasa kemampuannya berguna sekarang. Di dalam jurang itu, Cyclo mengalahkan banyak monster break. Dan ternyata dalam jurang itu juga ada dungeon, yang mana dalam dungeon itu Cyclo mengalahkan monster semacam bos terakhir yang sempat membuat dia kesusahan awalnya. Karena monster ini itu tipikal yang merasuki jiwa, tapi dengan tekad, usaha dan harapan yang semula nyaris padam. Akhirnya Cyclo berhasil selamat dari rangkaian kematian itu dan keluar dari dalam dungeon jurang itu. Tapi meski Cyclo udah selamat dari dungeon tersebut, perlakuan diskriminasi yang dia dapat dari warga sekitar masih belum berakhir. Berulang kali dia masih mendapat cacian dan hinaan karena statusnya yang masih seorang kriminal. Ketika Cyclo lagi tersesat, tiba-tiba dia itu melihat seorang gadis yang hidup sebagai budak, bre. Dengan perlahan, Cyclo berusaha meyakinkan gadis itu yang lagi ketakutan kalau dia lagi tersesat dan cuman mau bertanya kemana arahnya kantor serikat petualang. Cuman entah kenapa, gadis kecil di depannya tersenyum ke arahnya sambil menunjukkan jalan kemana arahnya. Dan ucapan terima kasih dari Cyclo seperti membuat gadis kecil ini merasa kembali hidup setelah sekian lama. Di kantor serikat petualang, Cyclo dengan terang-terangan meminta buat ketemu sama Guan secara langsung. Cyclo juga ngomong kalau rekan kerja sewaktu dia jadi porter kemarin udah mencelakai dia sampai jatuh ke dalam jurang. Meski para pelakunya gak terima dituduh sama Cyclo dan sempat ngelawan dia, endingnya juga percuma karena mereka semua bonyok mengenaskan di tangan Cyclo sekarang. Sewaktu Cyclo ngobrol berduaan dengan Guan, terus terang Guan merasa gak percaya kalau Cyclo itu berhasil selamat dari dungeon itu, bre. Karena menurut catatan sejarah belum pernah ada satupun orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana. Jadi sewaktu Cyclo ditanya apa ada bukti kalau dia memang berhasil keluar dari jurang itu, gak pakai basa-basi, Cyclo tunjukin beragam jasad monster yang udah pernah dia bunuh. Baru Guan dan orang-orang yang ikut mengamati obrolan mereka percaya sama omongannya Cyclo. Di samping Guan percaya sama Cyclo, dia juga ngehargain monster yang dia berikan seharga 100 platinum koin. Itu setara 10.000 koin emas, bre. Di samping itu, Guan juga meminta maaf kepada Cyclo karena sebelumnya udah memperlakukannya dengan buruk. Dan dengan 100 platinum koin, Cyclo meminta kepada Guan agar dia bisa dibebaskan dari status kriminalnya. Karena undang-undang di kerajaan itu memperbolehkan para kriminal bebas dari statusnya asal membayar 10.000 koin emas. Dengan begini, akhirnya Cyclo bebas dan bisa menjadi seorang petualang. Hal pertama setelah Cyclo menjadi seorang petualang adalah membuat kartu rank petualangnya, bre. Setelah melalui proses pengecekan, gak heran sih, sesuai sama jobnya dan kemampuannya waktu di dungeon dulu, dia dapat rank Triple S, rank tertinggi dalam status petualang, bre. Ngalahin adiknya sendiri yang seorang Great Sage. Setelah pengecekan selesai, Cyclo diundang Guan buat ketemu sama penguasa wilayah daerah tersebut. Namanya adalah Deimos North Polia. Ketika Cyclo menerima undangan tersebut, ternyata maksud dari pertemuan ini adalah Deimos ingin membeli informasi seputar jurang dungeon yang pernah dilewati sama Cyclo. Dan setelah Cyclo udah memberitahu semua informasinya,
Deimos juga terus terang ke Cyclo kalau dia nggak percaya sama tuduhan palsu yang diberikan pengadilan kerajaan pusat ke dia. Jadi, di wilayah kekuasaannya yang punya otonomi khusus ini, Cyclo adalah orang yang bebas, nggak terikat sama peraturan kerajaan pusat. Deimos juga ingin agar Cyclo menerimanya bukan sebagai orang asing, yang justru memperlakukannya dengan semena-mena, tetapi sebagai bagian dari keluarga barunya. Maka dari itu, dari pertemuan ini, Cyclo mulai mengerti kembali bagaimana rasanya keberadaannya diterima sama orang lain. Di lain sisi, orang-orang yang udah membuang Cyclo dulu mulai merasakan konsekuensi dari pilihannya masing-masing. Mulai dari pemilik usaha jam yang dulunya udah mecat Cyclo, sekarang usahanya udah diambang kehancuran. Anaknya yang sempat dibanggakan dulu malah bikin masalah karena hasil buatannya kayak orang amatir. Jauh lebih baik punya Cyclo. Jadi akhirnya konsumen-konsumen yang ngerasa dirugiin datang rame-rame buat ngehajar pemilik usahanya. Dan sekarang dia mulai merasakan menyesal karena dulu telah memecat Cyclo. Sedangkan Miranda yang awalnya merasa nggak nyangka kalau Cyclo udah berbuat sekeji itu, sekarang dia dijebak sama Bujin. Dia diajak sama Bujin buat liburan ke tempatnya. Padahal ketika di tengah jalan, sewaktu sampai di tengah hutan, dia dijual sama Bujin. Wah, ya begitulah ya teman-teman. Dan di saat itu, Miranda baru mengerti kalau selama ini yang jahat adalah Bujin. Sedangkan Maria, ketika di gereja, secara tiba-tiba dia dapat kabar kalau asistennya yang selama ini bareng dia udah melakukan penggelapan dana. Dan dana itu adalah bantuan uang yang seharusnya diterima sama Cyclo dulu sebelum dibawa ke pengadilan, bre. Jujur, di sini Maria kagetnya nggak main-main. Karena dulu setelah dia dapat kabar kalau Cyclo jadi pelaku pemerkosa berantai, sang hero Raven itu meyakinkan Maria kalau Cyclo ngelakuin tindakan bejat itu pakai uang yang dikasih sama Maria. Di momen itu juga rencana Raven buat dapat hatinya Maria berjalan lancar. Dan ketika sekarang Maria ingat momen itu, dia berusaha yakin kalau sang hero itu nggak mungkin menipu dia waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian, sewaktu Maria ketemu sama Raven lagi, akhirnya Maria tanya ke Raven apa dulu dia udah penipunya. Dan jawabannya Raven, "Bam, kenapa lu baru sadar sekarang, dongo?" Wah, di sini setelah Maria tahu kalau dia udah ditipu sama Raven, apalagi dia ngerasa Raven punya niat jahat ke dia, Maria berusaha kabur. Tapi naas, hari itu Maria harus merasakan pahitnya dipermainkan sama Raven, sang hero. Satu-satunya yang Maria rasakan saat itu sama seperti yang lainnya, penyesalan. Kenapa dia tidak mau setidaknya belajar untuk percaya sedikit lagi aja bahwa orang yang sangat dia cintai tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu setelah janji yang Cyclo ucapkan dulu kepadanya. Dan nasib Maria saat itu ketika udah terpojok sama Raven, kita tidak tahu. Berharap setelah ini semua dia masih menemukan kebahagiaan lainnya. Sedangkan kerajaan pusat sekarang mulai menerbitkan dekret untuk mencari kembali Cyclo karena perintah dari sang ratu sepertinya. Soalnya yang hanya bisa memperbaiki menara jam di kerajaan pusat itu hanyalah Cyclo aja, teman-teman. Dan itulah chapter 1 sampai 12 pada manga ini. Untuk kelanjutannya nanti mungkin setelah video baru selanjutnya. Sebagai penutup sementara dari video ini, manusia seringkali mengukur harga diri seseorang dari pekerjaannya, seolah-olah ada profesi yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang lain. Padahal pekerjaan hanyalah peran, bukan ukuran moral seseorang.